Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara GBI, Jemaat GBI X Blessing. Puji nama Tuhan, kalau hari ini hari Minggu tanggal 1 November 2020 kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk boleh beribadah bersama-sama secara online. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita satukan hati dalam doa, kita mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik buat setiap kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan. Kalau kami hari ini ada dalam keadaan tubuh yang sehat, itu karena kasih anugerah-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Haleluya, amin. Shalom, sekali lagi saya sapa Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung. Ada sukacita Bapak Ibu, amin. Amin. Mari kita naikkan satu pujian, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Bapak Ibu, siap menerima kuasa Tuhan ya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan.
Kita mau naikkan satu pujian bahwa kami tahu rencanamu Bapa, rencana yang indah, rencana damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan. Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman dan beri masa depan, amin. Damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Amin Yesus. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Kami tahu rencanamu. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Kami percaya. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Haleluya. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Kami tahu jalan-jalan. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Syukur kami tahu Tuhan, kami tahu Yesus, rencanamu Bapa. Syukur Tuhan. Kami percaya rencanamu indah. Haleluya. Buat kami sebab Engkau baik.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa tidak ada satupun rancangan rencanamu yang gagal untuk setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, rancanganmu yang penuh damai sejahtera Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pujian ini Bapa yang mengingatkan kami. Mungkin saat ini ada hati kami yang tersakiti Bapa, ada kami yang dikecewakan Tuhan. Biarkan lewat pujian ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kami, bahwa rencangan-Mu yang sempurna, rencanamu yang indah Bapa, kehendak-Mu yang baik ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa kami lebih lagi untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kalau sementara kami mau mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus mampukan hati pikiran kami untuk mengerti setiap firman yang dibagikan Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Yan Iskandar. Shalom saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini kita jumpa lagi dalam ibadah online. Ya, masih online ya, tidak offline. Puji Tuhan. Saudara yang kasih, saya harap kita semua dalam keadaan sehat karena anugerah perlindungan Tuhan. Kita mulai saja langsung. Mengapa saya sering bahkan sering sekali membahas tokoh-tokoh dalam Alkitab, baik tentang kebaikannya, ya, pengikutannya kepada Tuhan yang luar biasa, maupun kelemahan-kelemahan mereka. Dari situ kita akan banyak belajar bahwa penting kita mengikuti masalah ini. Seperti kita bergaul, kalau dengan orang baik, kita akan melihat sifat-sifat baik. Saya harap kita akan mendengarkan dulu pembacaan 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sewaktu kita akan banyak melihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang patut kita teladani. Walaupun ada kelemahannya, yang baik kita ambil, kelemahannya kita tinggalkan. Ambillah teladan tentang bagaimana kita ini harus mempelajari, ya, meneladani. Yang baik kita teladani, jauhi yang kelemahannya. Amin. Nah, saudara, sebagai contoh, kita akan membaca di dalam 2 Tawarikh 19 ayat 2 sampai 3. Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Ya, Yosafat ini Raja Yehuda. Orangnya baik, cinta Tuhan. Tetapi dia berbesaran dengan Ahab. Ahab raja yang jelek ini. Raja Israel. Ya, membunuh nabi-nabi, menyembah berhala, ya. Ini yang terjadi. Dia berbesanan, mungkin secara politis. Yosafat berpikir kalau dia berbesanan dengan Ahab, maka Israel akan baik dengan Yehuda, tidak saling menyerang, sehingga aman-aman. Dari segi politis mungkin baik, tetapi Yosafat tidak melihat bahwa pergaulan yang sesat itu, pergaulan yang buruk itu menyesatkan, ya, bahkan menghilangkan
sifat-sifat yang baik. Saudara, demikianlah dia berbesanan dan kemudian dia bergaul akrab, ya. Dan di situ kita melihat bahwa kebaikan-kebaikan Yehosafat ini masih menolong. Tidak seharusnya dia bergaul dengan raja yang jahat ini. Tetapi Tuhan tidak menjatuhkan hukuman, tetapi memberi peringatan. Ya. Sehingga akhirnya nanti kita melihat bahwa ternyata Yehosafat tidak memperhatikan peringatan ini. Kita membaca dalam ayat selanjutnya 2 Taware 20, 35-37. Kemudian Yehosafat, Raja Yehuda, bersekutu dengan Ahazia, Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodewa dari Maresa bernubuat kepada Yehosafat. Katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Iya, jadi dalam pergaulannya dengan Ahab, Yehosafat membantu Ahab berperang. Ahab mati, tapi Yehosafat masih diampuni, masih bisa pulang dengan selamat. Saudara, karena Yehosafat ini cinta Tuhan. Tetapi dia tidak memperdulikan peringatan. Maka di dalam 2 Tawarikh tadi kita membaca pasal 20, dia mengadakan satu permufakatan ya, dengan anaknya Ahab. Ya. Di situ dia membangun kapal bersama, mau berdagang bersama, ya. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan itu perbuatan diulang lagi. Lalu pekerjaannya dihancurkan. Ya. Kapal-kapalnya pecah. Jadi di sini kita melihat, kalau kita tidak memperhatikan pergaulan kita dengan orang-orang yang baik, tetapi bergaul dengan orang-orang yang jahat, yang tidak cinta Tuhan, yang tidak mau melihat kebaikan Tuhan, bahkan mungkin tidak mau percaya Tuhan. Nah, akhirnya kerjasama mereka ini hancur berantakan. Jadi jangan pikir, pekerjaan pokok saya giat, saya pintar dagang, saya bisa segala. Semuanya itu seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, berhasil. Kalau tidak, betapa besar armada yang dibangun itu, tapi kapal-kapal itu pecah dikatakan. Saudara, sekarang sebelum lebih jauh kita mau membahas tentang terafim. Nanti ada kaitannya ya. Terafim itu adalah patung berhala yang umumnya kecil-kecil, 25, 30 cm. Tapi kadang ada juga yang sebesar manusia ya. Tapi pada umumnya kecil-kecil, 25-30 cm saja. Ini disebut juga patung dewa keluarga. Ya. Ditempatkan oleh keluarga-keluarga, disembah supaya patung-patung berhala ini melindungi keluarga ini, memberkati, menaungi, menjauhkan sakit penyakit, bahkan menyembuhkan. Itu kepercayaan mereka yang menyembah terafim. Dan perbuatan ini bukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, di dalam 1 Samuel 15 ayat 23a, coba kita baca, dengar dengan pelan-pelan, dengan suara keras, kita akan dengar bersama. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Iya. Jadi menyembah terafim itu sama dengan menyembah berhala, patung-patung berhala yang lain. Ya. Jadi terafim itu adalah patung-patung berhala kebencian Tuhan. Israel tidak boleh
biarkan orang yang bukan Israel, orang-orang lain, orang-orang yang di luar. Tapi kalau orang-orang Yahudi, orang Israel, Tuhan tidak berkenan. Nah, satu kali waktu Yakub dengan istri-istrinya keluar dari tempatnya Laban untuk menuju tempat kelahirannya, di situ terjadi dalam Kejadian 31 ayat yang ke-19. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Rahel mencuri terafim ayahnya. Kayak perlu nil terafim dicuri oleh Rahel, istrinya Yakub. Saudara yang kasih. Jadi waktu Laban pergi ke ladang, secara diam-diam dicuri. Ya mana ada curi kok terang-terangan ya. Ya, dicuri dan dibawa sama-sama dengan Yakub. Ayat 32 di situ dikatakan Yakub tidak tahu ya. Kalau Rahel curi, kita nggak perlu baca ayatnya. Saudara kalau baca nanti selanjutnya, di situ Yakub tidak tahu sama sekali. Bahkan Yakub berkata kepada Laban, silakan periksa. Kalau ada di antara mereka yang curi, mereka mati. Wah, ini bukan main loh, perkataan orang yang diurapi Tuhan. Kemudian hari walaupun Laban tidak menemukan, manusia tidak menemukan patung itu pada Rahel, tapi Tuhan tahu. Dan Rahel mati pada waktu melahirkan Benyamin. Dia melahirkan dan langsung dia meninggal. Saudara yang kasih, jadi di sini kita tahu bahwa ini kebencian Tuhan. Lalu untuk apa? Untuk apa Rahel mencuri itu? Nah, ini yang kita perlu tahu. Kenapa? Ya. Sebab ini penting kita ketahui ya. Dewa yang dikasihi, ya, dihormati oleh Laban dan keluarganya dicuri, lalu akhirnya dikejar, digeledah semua. Saudara yang kasih. Nah, ini di dalam penggalian arkeologi di Mesopotamia yang sekarang ini Irak, ditemukan bahwa terafim ini berkaitan dengan masalah warisan. Kalau orang memiliki patung terafim dari keluarga ini, biasanya itu adalah anak yang paling tua, ya, anak sulung, dan dialah yang akan mewarisi warisan yang terbesar. Ini menurut arkeologi itu. Jadi sekarang kita tanya, apakah Rahel ini menyembah patung terafim? Saudara yang kasih, ini kita baca di dalam, nanti kita baca juga tentang kaitannya. Sekarang saya uraikan. Di mana diletakkan patung terafim pada waktu Laban memeriksa? Maka Rahel menyimpan patung terafim itu disembunyikan di pelana untanya. Lalu dia naik di atas terafim, menduduki terafim. Maaf, jadi terafimnya ada di mana, saudara? Maaf ya, pantat. Ya. Saya tidak akan mengulang kata-kata ini. Saya ucapkan karena ini tempat yang tidak layak bagi sesembahan. Sesembahan kok taruh di situ. Ya, saya tidak akan ulang-ulang kata-kata itu. Tapi saya pakai istilah cucu saya yang paling besar, Ellen. Waktu kecil, dia mulai belajar bicara apa yang ditunjuk. Ini barang apa, ini barang apa. Lalu dia tepuk bokongnya emak juga. Dia bilang, nantak. Nah, maksudnya maaf, pantat. Ya, nantak. Jadi saya pakai istilah ini saja ya. Ya, nantak rasanya tidak terlalu salah. Saudara, nah ini satu tempat yang tidak layak untuk sesembahan. Jadi kita tahu bahwa Rahel tidak takut patung itu menyebabkan sesuatu yang tidak baik terhadap dia.
sehingga dia duduki dengan nantaknya tadi, saudara. Nah, jelas Rachel tidak percaya patung. Tetapi ada maksud dia membawa itu. Itu ada kaitannya dengan masalah warisan sesuai dengan arkeologi tadi. Kejadian 31 baca dengan keras dan lambat-lambat. Kejadian 31 ayat 14. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub. Katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Iya, jadi Rachel dan Lea berkata, di rumah kami sudah tidak ada lagi, di rumah ayah kami tidak ada lagi bagian kami. Warisan sudah dihabiskan, kami dianggap anak yang dibuang, anak yang dijual. Saudaraku yang kasih, tidak dihargai kedua anak perempuannya ini, tidak ada lagi warisan. Sehingga Rachel kemungkinan mengambil itu, sebab hak warisnya ada di patung terafim tadi. Itu menurut tradisi waktu itu. Saudara yang kasih. Nah, Yakub tidak tahu kalau Rahel curi tadi. Kalau enggak, dia tidak akan mengadakan sumpah semacam itu. Dan akibatnya kita melihat Rachel mati muda, ya, pada lahirnya Benyamin. Saudara, dan akhirnya mereka harus ke Betel sesuai dengan perintah Tuhan untuk ke Betel di Kanaan, di tanah perjanjian. Kalau tadi tempatnya Laban itu bukan di situ tempat perjanjian. Memang Abraham singgah di situ, tapi oleh Tuhan terus disuruh berangkat ke Kanaan. Demikian juga Yakub harus ke Betel untuk membangun mezbah Tuhan, memulai hidup baru dalam Tuhan. Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, harus terjadi pemulihan sebelum mereka masuk Kanaan, sebelum mereka tinggal di Kanaan. Saudara, pengudusan keluarga, Kejadian pasal 35 ayat 2-4. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Iya, jadi tidak ada gunanya lagi Rachel mencuri itu. Itu semua harus hapus, harus dilenyapkan, dikubur oleh Yakub. Tidak boleh satu pun dibawa. Harus terjadi pengudusan sebelum masuk negeri perjanjian itu. Saudara, di sini akibat dari pengudusan dari orang-orang percaya itu membawa suatu perkara yang luar biasa. Pengudusan oleh Yakub kepada seluruh keluarganya, mengorbankan segala hak waris sekalipun, andai kata itu bisa juga dituntut dengan terafim. Itu tidak ada bandingnya dengan kemuliaan Tuhan. Jadi semuanya harus menjadi sampah karena Kristus Yesus adalah kemuliaan. Saudara-saudara, nah buat kita inilah harus kita pegang, saudara. Lalu dikatakan setelah mereka melakukan pengudusan, maka terjadilah satu kedahsyatan. Kejadian pasal 35 ayat yang ke-5. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Haleluya. Anak-anak Yakub dan anak-anaknya dilindungi. Sebab di kota-kota sekitar, bukan hanya di tempat mereka berada, tapi di sekitar mereka terjadi satu kegentaran, kedahsyatan Allah terjadi, dan mereka tidak berani berbuat apa-apa terhadap orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara-saudara,
kalau berbicara tentang ini teringat tatkala saya masih kira-kira puluhan tahun yang lalu. Ada seorang karyawan kami yang bekerja dan ini seringkali mengancam dan sebagainya dengan membawa pisau dan sebagainya. Kita sudah membuat surat peringatan. Saudara, satu kali dia berbuat lagi yang tidak betul, saya berhentikan. Saudara, dia tidak terima, dia lapor kepada seorang guru karatenya. Dan guru karatenya adalah seorang yang mengajar karate di ketentaraan, ya, di ABRI, di mana itu di Ngemplak, Garnisun, ya, di Garnisun. Jadi orang ini diajak, dia ini adalah pelatih karate Garnisun. Wah, orang itu datang dengan begitu tidak enak perkataannya, begitu seolah mengancam saya. Kenapa memberhentikan orang ini? Saudara, saya tenang saja. Kemudian saya memberi alasan kenapa saya memberhentikan. Iya, tapi begini dia masih ngotot. Saya tunjukkan surat peringatan pemberhentian kepada orang itu dan mulailah terjadi satu perubahan dan orang ini berbalik, tidak membela orang yang membawa dia, bahkan membela saya, dan dia marah besar terhadap orang yang membawa dia itu. Bahkan hari ini juga kamu harus kembalikan apa yang menjadi miliknya Bapak ini. Sepeda yang kamu pinjamkan hari ini harus kamu kembalikan. Kamu tidak kembalikan, kamu berurusan dengan aku. Terbalik, saudara. Nah, ini kegentaran yang membalikkan orang itu berubah 180 derajat. Daripada mengancam menjadi membela saya. Saudara, dan kemudian saya ingat juga seorang yang dulu berjemaat di GBI B3, ya. Orang ini saya bantu untuk mengembangkan usahanya, ya. Dengan meminjam beberapa juta uang, saya buka dengan bentuk giro, saya serahkan supaya dia segera atur percetakan tak apa waktu itu, saya lupa sablon. Nah, kemudian beberapa hari kemudian orang ini tiba-tiba datang ke rumah dengan menangis dan berkata, Om, minta maaf Om, minta maaf. Saya tidak boleh mengganggu, saya tidak boleh merugikan hamba Tuhan yang diurapi dengan menangis. Saya takut Om, saya takut. Kenapa? Saya bilang, sebab giro yang Om serahkan itu tadinya mau kami pakai dengan istri saya, mau kami pakai untuk membeli barang lain, bukan untuk mengembangkan pekerjaan, dan tidak tahu kapan bisa mengembalikan karena tidak mendapatkan keuntungan dari barang yang saya beli itu. Jadi saya takut semalam-malam itu dan pagi-pagi saya kesini dan mengembalikan giro ini supaya saya tidak bersalah terhadap orang hamba Tuhan yang diurapi. Saudara, siapa yang bikin takut dia? Siapa yang bikin gentar dia? Kalau tidak karena kedahsyatan Tuhan. Saudara, saya percaya betul orang yang sungguh-sungguh menguduskan diri, sungguh-sungguh berusaha untuk hidup benar di dalam Tuhan, Tuhan pembelanya. Saudara, nah kita lanjut di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sebelum kita lebih menguraikan lebih yang lain. Ya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Jika Allah di pihakmu, siapa lawanmu? Tidak ada. Dia sebab dia Allah yang maha besar. Ya. Saudaraku, di balik segala penggantian nama Yakub,
itu punya makna tersendiri. Itu harus disertai dengan perubahan sikap Yakub selanjutnya. Saudara, Yakub itu maksudnya adalah penipu. Tipu-tipu, dari nipu ayahnya, nipu abangnya, lalu kemudian karena kejahatan Laban, maka Laban juga dibalas dengan tipu-tipu. Saudara, semuanya serba tipu-tipu. Ya. Laban menipu dengan mestinya memberikan Rachel, diam-diam malam itu diberikan Lea. Dibalas oleh Yakub dengan domba-dombanya. Akhirnya Yakub menjadi kaya raya. Semuanya dengan tipu-tipu, dengan kepandaian, dengan hikmat Yakub. Mengandalkan diri sendiri. Saudara, tapi kemudian Yakub menjadi Israel, diganti oleh Tuhan. Maka sikapnya juga harus berubah. Dia tidak lagi mengandalkan diri sendiri, tapi dia sudah menyerah kepada Tuhan. Dan dia tidak mengandalkan diri, tapi mengandalkan Tuhan. Jadi milik Kristus harus berubah sesuai dengan iman kita. Amin. Ya. Lepas dari manusia lama. Ya. Lepas dari berhala-berhala. Berhala itu bisa berupa harta kita, kekayaan kita, ketenaran, pangkat, kedudukan, ya, profesi, bahkan gadget sekalipun, ya. Kalau kita hobi juga, kalau kita sudah berlebihan, mungkin saban hari dari pagi sampai petang kerjanya hanya kotek-kotek burung, tidak lagi berusaha bekerja dengan baik, sehingga istri dan anak tidak terurus. Ini pun hobi yang tidak benar. Ini juga merupakan jadi berhala. Hal-hal semacam ini harus dilalukan dari kehidupan kita. Jadi tidak hanya patung terafim, tetapi segala perbuatan-perbuatan yang mengutamakan dalam hidup kita ini. Apakah kesenangan kita, apakah gadget atau harta, ya, mobil mulus, ya, yang selalu dipesut-pesut. Nah, itu juga merupakan berhala. Tapi biarlah kita mengutamakan Tuhan dan keluarga kita. Saudara, ini beberapa banyak hal yang harus kita pelajari. Ya, bagaimana kita harus dalam pergaulan kita memperhatikan pergaulan yang benar, ya, supaya sifat baik kita tetap ada bertumbuh, melihat orang-orang yang tenar dalam Alkitab, dan kita bisa mengikuti teladannya, sehingga ada hal-hal yang baik, yang indah di dalam kehidupan kita. Saudara, dan ayat yang terakhir dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 21. Ya. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Anak-anakku. Setiap saudara yang mendengar ini. Anak-anakku, kata firman Tuhan. Waspadalah terhadap segala berhala yang tadi saya sedikit sudah uraikan. Apa saja bentuk yang kita utamakan daripada Tuhan dan keluarga kita, itu adalah berhala. Ya. Demikian juga kalau keluarga kita lebih utama daripada Tuhan, itu pun berhala, dan itu semua dijauhkan dari kita. Segala bentuk, ya, segala berhala jangan ada dalam hidup kita, supaya kedahsyatan Tuhan ada di dalam hidup kita. Kemanapun kita pergi, keluar dan masuk, kedahsyatan Tuhan menyertai kita. Terpujilah namanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, ya. Jadi ini cukup, dan biarlah termeterai dalam kehidupan kita hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, sehingga kita menjadi kesayangan Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Pagi ini Bapak Ibu Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Bapak Pendeta Yani Iskandar pagi hari ini menyampaikan tentang bagaimana kita di dalam pergaulan kita.
Karena saudara, kita harus benar-benar kalau kita bergaul, kita harus memilih orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka perbuatannya itu adalah perbuatan, melakukan firman Tuhan itu adalah perbuatan yang baik. Jangan kita mengikuti, kalau kita bergaul ada orang-orang yang punya kebiasaan yang buruk, makanya kita jangan mengikuti perbuatan mereka. Ya saudara, kalau kita mengikuti perbuatan mereka, maka kita akan berdosa kepada Tuhan. Ya saudara, seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu selalu dia menegur atau memberitahukan kepada murid-muridnya, bagaimana itu gurumu, ya dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus kok makan bersama dengan orang berdosa. Saudara, apakah kita tidak boleh hidup bergaul dengan orang berdosa? Boleh. Ya saudara, tujuannya adalah untuk menyelamatkan mereka. Tuhan Yesus pada waktu ditegur oleh orang-orang Farisi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang butuh tabib itu adalah orang yang sakit. Ya, orang benar itu tidak perlu, ya, tetapi orang berdosa itulah yang perlu didekati dan dijangkau supaya mereka bertobat. Tapi jangan kita melakukan dosa mereka. Ya saudara, itulah firman Tuhan pagi hari ini yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Iskandar, supaya kita ini hidup benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita siapkan hati kita, karena di depan kita ada perjamuan kudus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk siap menerima perjamuan kudus, ya saudara. Saudara ingat, kalau kita ada orang yang belum kita ampuni, ayo sebelum makan dan minum perjamuan kudus pagi hari ini kita belajar mengampuni mereka. Ya, mohonkan pengampunan buat mereka dan kita mengampuni mereka supaya kita layak makan dan minum perjamuan kudus. Ya saudara, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa, kemudian kita makan dan minum perjamuan kudus. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami sungguh diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur firman-Mu pagi hari ini mengajarkan kepada kami supaya kami hidup layak dan berkenan kepadamu Tuhan, tidak mengikuti orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi kami boleh bergaul tetapi kami tidak melakukan yang jahat, tetapi kami membimbing mereka supaya mereka bertobat Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau Bapa yang baik. Biarlah kebenaran firman-Mu pagi hari ini boleh menolong kami. Justru kami mendatangi orang-orang berdosa bukan untuk ikut melakukan dosa mereka, tetapi kami datang kepada mereka supaya kami boleh memberitakan Injil kepada mereka dan menyelamatkan mereka. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Pagi hari ini di depan kami ada meja perjamuan Tuhan. Biarlah Tuhan tumpangkan tangan-Mu atas perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan. Berkatilah perjamuan kudus ini Tuhan. Engkau layakkan kami pada pagi hari ini untuk makan dan minum perjamuan kudus. Dan layakkan hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus ini Tuhan. Biarlah kami boleh berkenan kepada Tuhan, makan dan minum perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan. Kami percaya perjamuan kudus memberikan, menolong kami, menyatukan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk makan dan minum perjamuan kudus. Amin. Bapak Ibu sudah menyiapkan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk mengerti tentang perjamuan kudus ini. Saudara, perjamuan kudus ini adalah lambang gambaran daripada tubuh dan darah Kristus. Dia telah mati di atas kayu salib, berkorban bagi kita. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa untuk mengampuni dosa kita. Kalau kita mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan. Karena itu kita bersyukur pengorbanan Tuhan Yesus ini mendatangkan keselamatan buat kita. Ya, baik saudara, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, kita siapkan hati kita. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 dan 24. Perhatikan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara, dengan roti yang ada di tangan kanan kita ini, Bapak Ibu percaya bahwa roti ini satu dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah makan roti, angkat cawan ini di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa cawan yang ada di tangan kanan kita ini satu dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami muliakan Engkau ya Allahku ya Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami
Kami muliakan Engkau Bapa. Kami muliakan. Kami menyembah. Kami menyembah Engkau Tuhan. Syukur buat kasih setia Tuhan. Syukur buat pengorbanan Tuhan. Kami bersyukur keselamatan daripadamu Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini hidup kami sudah menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Engkau jamah yang sakit. Tuhan adakan mujizat-Mu. Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mengalami kesembuhan mujizat Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Dan kami percaya tubuh dan darah-Mu mendatangkan mujizat dalam hidup kami. Perkara-perkara baru Kau berikan dalam hidup kami. Tuhan mendatangkan berkat untuk jemaat-Mu Tuhan yang pagi hari ini menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu. Ada kuasa, ada mujizat, ada berkat dari tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Bapa, Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yan Iskandar pagi hari ini yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan terus Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu di dalam pelayanan. Supaya terus menjadi berkat buat kami, memberi kekuatan kepada kami, membimbing kami di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati keluarga besar hamba-Mu. Dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan melindungi keluarga hamba-Mu. Dijauhkan dari virus COVID dan Tuhan juga melindungi jemaat Expressing. Kami sungguh bersyukur buat berkat firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap semangat ya, supaya nanti pada waktu kita ibadah pada tanggal 8 November, saya berharap Bapak Ibu tetap semangat. Ya, ada sukacita walaupun kita ibadah di rumah, kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita mengalami kuasanya, jamahannya, mujizatnya, dan berkatnya. Ya Bapak Ibu Saudara, siapkan pagi ini persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu Saudara sekalian dan bisa ditransfer ke rekening gereja. Ya, saya berharap supaya Bapak Ibu, saya percaya dengan penuh sukacita memberi persembahan dan mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Bapak Ibu akan sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Ya, mari kita siapkan hati kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa untuk Bapak Ibu terima berkat dari Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati
jemaat X-Blessing Tuhan. Tuhan, dalam masa pandemi, kesulitan apapun yang sedang mereka hadapi melalui pekerjaan mereka, tapi kami percaya Tuhan buka jalan buat pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan terus meningkatkan pekerjaan mereka, apapun yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan untuk anak-anak Tuhan, Tuhan selalu membuka jalan dan membuka berkat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyediakan berkat untuk anak-anak-Mu. Engkau memberkati persembahan mereka pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan menyediakan dan mengembalikan berkat-Mu kepada jemaat, kepada anak-anak Tuhan X-Blessing dengan berkat-Mu yang berlipat kali ganda Tuhan. Kami percaya kebenaran firman-Mu untuk menurunkan berkat kepada jemaat. Kami sungguh bersyukur Tuhan lindungi jemaat X-Blessing, semua keluarga besar kami Tuhan lindungi, baik jemaat maupun hamba-hamba Tuhan. Tuhan lindungi kami, bungkus kami dalam kuasa darah-Mu. Tuhan melindungi kami, menjauhkan kami dari virus COVID Tuhan. Kami percaya Tuhan juga kami berdoa untuk Indonesia. Dalam kesempatan ini kami berdoa untuk Indonesia, lindungi Indonesia. Kalau masih dari antara masyarakat Indonesia yang terus mengadakan demo, kami percaya Tuhan melindungi Indonesia. Tuhan batalkan setiap niat jahat daripada orang-orang yang menggerakkan demo, ada niat-niat jahat, Engkau yang membatalkan niat jahat mereka. Kami berdoa, lindungi Pak Jokowi, Pak Ma'ruf, para menteri, DPR dan MPR supaya terus melakukan tugas kenegaraan ini dengan pimpinan Tuhan, dengan hikmat daripada Tuhan. Kami percaya apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, Tuhan yang memilih, Tuhan akan terus menyertai, memberkati pemerintahan Indonesia. Kami percaya ekonomi Indonesia akan terus bertambah naik Tuhan. Engkau menyertai dan memberkati Indonesia. Kami percaya Tuhan melindungi Indonesia. Kami berdoa untuk TNI Polri, berikan hikmat dan keberanian untuk menindak tegas Tuhan orang-orang yang akan melakukan kejahatan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai Indonesia. Kami juga berdoa untuk vaksin yang saat ini diproduksi oleh BUMN. Kami terus berdoa biarlah vaksin ini segera dapat diproduksi dengan cepat Tuhan. Kami percaya sehingga vaksin ini dapat diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya Indonesia benar-benar terbebas dari COVID dan pekerjaan daripada anak-anak Tuhan, masyarakat Indonesia pekerjaannya maju kembali, bergerak maju, naik lagi Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Perlindungan Tuhan ada atas anak-anak Tuhan. Dimanapun mereka pagi hari ini beribadah, Tuhan juga melindungi mereka dan memberkati mereka. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau dan tinggal dalam hidupmu. Memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan juga memberkati anak cucumu, diberi hikmat, mereka akan perkasa di muka bumi ini. Mereka yang sekolah, Tuhan berikan kepintaran, mereka akan mendapat nilai yang tertinggi di sekolahnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka, jadikan mereka berkat di tempat pekerjaan mereka,
dan Tuhan memberkati pekerjaan mereka supaya terus pekerjaan mereka bertambah naik. Terimalah berkat ini, apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.